Yo, what's up, my friend? Halo guys, welcome back to Aro YouTube. Dan di video kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara menginstal ulang Windows dari USB biasa, dari flash disk pokoknya ya. Nah, pertama-tama yang perlu kalian lakukan itu bikin bootable flash disknya dulu. Nah, kalau udah jadi, nanti tinggal kita mulai untuk install ulang Windowsnya. Gimana caranya bikin bootable Windowsnya? Nanti akan aku buatin video terpisah karena ada prosesnya juga di situ. Oke, sekarang kita mulai. Ini udah ada flash disk yang bootable, yang isinya udah ada instalasi Windows. Jadi kita langsung aja restart Windowsnya dulu. Atau kalau laptop kalian dalam keadaan error, kalian cukup masuk ke BIOS-nya dulu ya. Kita akan restart, masuk ke BIOS. Beberapa laptop itu beda-beda cara masuk BIOS-nya. Saya sendiri lupa gimana cara masuk BIOS di laptop saya ini. Kalau nggak salah pencet F8. Beberapa ada yang di F1, F2, F8, atau F12. Nah ini kalau udah ada loading Windows kayak gini berarti gagal guys. Bukan itu. Kita langsung restart aja dengan Ctrl Alt Del. Pencet F1 atau F2. Oh malah masuk ke Windows. Kita coba restart lagi aja. Kalau misalkan nggak ketemu, belum masuk ke BIOS-nya. Mungkin kita coba F10. Ntar nunggu restartnya selesai. F10. Ini masih gagal. Apa ya? Saya sendiri lupa ini. F1 apa F2 ya? Apa F12? Nah kalau masih gagal kayak gini ya restart lagi aja nggak apa-apa. Atau kalian bisa googling cara masuk ke BIOS untuk laptop kalian, karena tiap laptop emang beda-beda, tiap merek. Kita coba aja F1 atau F2. Kalau nggak F12 kalau nggak salah. Pencet aja semua F12 juga. Anjing gak mau. Tuh kan masuk. Iya pokoknya antara F1, F2, F12 kalau punya saya. Yang penting udah masuk BIOS dulu. Oke. Nah kalau udah masuk BIOS kayak gini, kalian cukup lihat settingan bootnya. Di laptop saya ini settingan bootnya itu Windows Boot Manager itu mengarah ke ADATA SSD. Oke. Nah ini tinggal diganti aja nanti. Gantinya gimana? Gantinya kalian masuk ke boot menu atau menu boot yang ada di tempat kalian. Nah ini belum muncul untuk flash disknya. Nah sekarang flash disknya akan saya tancapin dulu. Oke, udah nancap. Terus kita cek di sini boot menu yang belum muncul ya, karena harus di reload nih kayaknya ini. Atau kita bisa masuk ke advanced mode. Ini kan UEFI mode nih. Masuk ke BIOS advanced mode. Terus pilih menu, nggak kelihatan di kamera. Bentar. Pilih menu boot. Nah di sini kalian pilih yang mana nih. Nah flash disk di sini belum ada. Sekarang kita harus restart ininya, BIOS-nya. Jadi kita keluar dulu dengan pencet exit, quit without saving, quit tanpa menyimpan. Oke. Nah di sini kalian segera pencet-pencet lagi nih yang tadi ya, masuk ke Windows lagi. Kita ulang lagi aja guys, nggak apa-apa guys, nggak masalah. Langsung restart aja. Pencetnya apa ya? F12 apa ya? Coba ya guys, F12. F12. Ya, berarti F1 kalau nggak F2. F1 sih biasanya ya.
Umumnya sih di F1, kalau nggak pencet del. Kita restart lagi. Kenapa aku bikin videonya kayak gini, supaya detail guys, supaya kita belajar bareng-bareng tuh sama-sama ngerti step-step dan kegagalan-kegagalannya. Cuma karena salah pencet ini aja, tuh kan nggak bisa masuk F2 berarti. Salah mencet ini aja nggak bisa masuk BIOS ya kan, masalah sepele sebenarnya ini. Oke, kita coba ya, restart lagi. Emang restart terus nggak apa-apa bang? Nggak apa-apa. Masalahnya di mana? Toh mau diinstal ulang. Pencet F2 terus cek gini. Nah, ternyata untuk masuk BIOS di laptop saya itu pencet F2. Nah, setelah masuk BIOS kayak gini, kita ubah tuh boot optionnya. Bisa melalui sini atau masuk ke advance mode. Saya sih biasanya pakai advance mode biar kita bisa belajar lebih banyak. Kita belajar soal install ulang Windows melalui flash disk, tapi topik-topiknya yang bisa kita dapat tuh bisa lebih daripada itu gitu. Nah, kita masuk ke menu boot, kemudian menu boot option satunya diganti ke UEFI yang USB partition 1. Nah kalau udah diganti kayak gini, ini bootingnya nanti langsung ya ke flash disk. Jadi komputer akan ngebooting ke flash disk. Nah sementara yang dibooting di flash disk adalah instalasi Windows gitu. Jadi dia nggak akan ngebooting ngangkat Windows yang ada di SSD atau di hard disk. Nah kalau ngebootingnya nanti ke SSD atau ke hard disk yang ada di Windows yang ada di hard disk atau di SSD, ya masuk Windows lagi, nggak jadi install ulang gitu logikanya. Nah setelah itu kita langsung aja, kalau udah di set seperti ini, restart F10 dulu, di save dulu BIOSnya, save configuration and exit, dipencet OK. Nah nanti komputer akan ngebooting ke flash disk yang isinya instalasi Windows. Jadi kita bisa segera mulai instalasi Windowsnya. Segampang itu guys. Kita tunggu bootingnya dulu dari flash disk. Kita masuk ke instalasi Windows, hasil dari booting flash disk. Di sini kita tinggal pilih ya bahasa yang kita mau ambil. Di sini banyak banget, biasanya memang ditawarkan beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Cuma di instalasi Windows yang saya punya ini default bawaan Asus ROG GE503GE. Jadi saya pilih aja English biar nggak terlalu bingung. Nah untuk setting language to install, pilih aja English. Kemudian time and currency formatnya itu bisa kalian pilih Indonesia kalau nggak salah ya. Nah Indonesian. Terus keyboard and input method, karena kita sebagai orang Indonesia pakai input yang sama ya sebenarnya sama Amerika. Dan di sini pun nggak ada Indonesia, jadi kita pilih aja. Loh kok pilih unik nut tutun itu? Kita pilih aja US guys, US. Nah US ini, US yang US aja ya, jangan yang US lain juga banyak ini soalnya. Nah pilih US, kemudian klik next, terus klik install now. Harusnya nggak klik install now. Udah install di mana? Nah setelah itu kita pilih Windows yang akan kita install. Di sini saya mau install Windows 10 Pro. Klik next.
Setelah itu kita centang apa yang perlu dicentang, klik next. Kemudian di sini ada pilihan tipe instalasi apa yang kamu inginkan. Di sini ada dua pilihan, yaitu yang pertama upgrade. Ini install Windows tapi tetap menjaga file setting dan aplikasi yang ada di drive C. Sementara yang kedua custom, install Windows only advanced. Nah, kalau kalian mau install bersih, itu kalian pilih yang custom. Itu. Nah, sekarang saya di sini mau install secara bersih-bersihan nih. Oke. Nah, ini titik step yang paling penting di sini. Kalian nggak boleh salah milih partisi yang mau kalian format dan isi dengan Windows yang fresh. Nah, di sini saya kebetulan sudah namai sistem. Jadi saya sengaja namakan sistem supaya lebih mudah untuk pemilihannya di sini. Oke. Nah, kita pilih drive C sistem di sini. Kemudian biasanya saya tuh kebiasaan ngeformat dulu. Jadi ini biasanya saya format dulu sistemnya. Oke. Jadi isi Windows-nya nanti, isi drive C-nya benar-benar bersih. Terserah kalian ya, kalian mau format boleh, enggak juga nggak apa-apa, langsung dipilih gitu. Oke, sekarang udah bersih ya. Dari total size-nya 237 sekian GB, yang kosong 237 sekian GB juga. Jadi ini tinggal kita langsung pilih di sini, klik atau double klik, juga sama dengan klik next di sini. Nah, sampai sini proses instalasi Windows-nya sudah memulai. Jadi dia akan mengcopy Windows files dari flash disk, kemudian menyiapkan file-file instalasinya. Setelah itu akan menginstal fitur, install update, dan menyelesaikan instalasi Windows-nya. Nah, dari sini kalian tinggal tunggu aja guys, tinggal tunggu aja. Kemudian kalau udah selesai nanti kalian tinggal next and next saja. Nah, kurang lebih kayak gitu cara yang sebenarnya mudah banget untuk menginstal Windows sendiri. Sedangkan instalasi Windows itu banyak banget di internet. Ada yang asli dan ada yang enggak, itu saya kembalikan ke kalian. Terserah kalian mau pakai yang asli apa enggak. Saya nggak sampai ke situ. Saya cuma sebatas ngajarin atau kita belajar bersama gimana caranya install Windows yang sebenarnya gampang banget. Setelah Windows selesai, kalian bisa setup awal, kemudian mulai untuk install software-software lainnya seperti browser Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lainnya yang mau kalian install. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video lainnya. Kita belajar bareng lagi, dan kalau kalian like ya video ini. Kalau kalian nggak like ya dislike juga nggak apa-apa. Kalau kalian punya pertanyaan jangan lupa tulis di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya dan see you, bye bye.